Shalom, selamat sore. Perkenalkan, saya Pastor Markus Malar OSA, alumni STFT Fajar Timur Jayapura. Sekarang berkarya di Manokwari. Saat ini saya hendak merespon penghinaan fisik yang dilakukan oleh salah satu anggota MRP Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Aso, kepada salah satu pimpinan gereja Katolik di tanah Papua, yakni Monsinyur Yanerisio, Uskup Keuskupan Jayapura. Saya merasa berkepentingan untuk menanggapi penghinaan yang irasional itu. Kenapa saya merasa berkepentingan? Pertama, saya adalah imam. Jabatan imamat yang ada pada saya sangat melekat pada imamat uskup. Kami mengambil bagian dalam imamat uskup. Yang kedua, Uskup Jayapura adalah gembala umat beriman di Keuskupan Jayapura, termasuk gembala kami, para imam. Oleh karena itu saya berkepentingan untuk merespon itu dan membela gembala kami, membela simbol gereja Katolik di tanah Papua ini. Penghinaan fisik yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menduduki posisi penting di MRP, menurut saya tidak sewajarnya, tidak pantas mengeluarkan kata-kata hinaan, hujatan seperti itu. Sekarang saya masuk ke substansi masalah. Ismail Aso, si pejabat MRP itu, menghina Uskup Jayapura lantaran Uskup Jayapura menyampaikan pendapatnya, menyampaikan suara kegembalaannya, suara kenabiannya sebagai pimpinan gereja Katolik Keuskupan Jayapura terkait rencana pembangunan kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di tanah adat Walesi dan Wouma di Wamena. Yang pertama saya harus menjelaskan kenapa uskup harus bersuara. Sebagai pimpinan gereja yang memiliki umat, sudah sewajarnya dan sepantasnya uskup bersuara. Suara dia adalah suara gereja. Suara murid-murid Kristus. Hal ini senada dengan ajaran resmi gereja yang menandaskan dengan tegas kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia-manusia zaman ini, khususnya mereka yang miskin dan menderita, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus, duka dan kecemasan gereja. Gaudium et Spes, artikel 1, dokumen Konsili Vatikan kedua. Adapun alasan yang melatar belakangi Bapak Uskup menyampaikan bahwa jangan memaksakan untuk membangun kantor gubernur Provinsi Papua Pegunungan di atas tanah adat Walesi adalah dua. Satu, tanah itu mengambil alih tanah adat yang difungsikan oleh masyarakat untuk berkebun. Pertanyaannya adalah, kalau tanah itu sudah diambil untuk membangun kantor gubernur, lalu masyarakat akan berkebun di mana?
mereka akan kehilangan tempat pencarian nafkah, sumber kehidupan untuk mereka. Alasan kedua yang disampaikan oleh Monsinyur adalah supaya tidak menimbulkan konflik. MGR Yonirus khawatir pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan di lokasi itu akan menimbulkan konflik. Itu alasan kedua. Nah, terkait dengan alasan kedua ini, selaras dengan kesimpulan pantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2023, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan atas rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan. Hasil pantauan dan penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan rencana pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan di atas tanah hak ulayat adat Walesi dan Wouma melanggar hak asasi manusia dan akan menimbulkan konflik. Jadi, Bapak Uskup bicara bukan tanpa dasar, bukan tanpa data. Sudah ada lembaga negara, lembaga resmi negara, institusi resmi negara yang mengatakan itu berdasarkan pantauan dan penyelidikan mereka. Lalu Anda bertanya, dari manakah orang ini? Saya jadi heran dengan Anda yang mempertanyakan asal muasal Uskup Jayapura. Dari famnya Anda sudah tahu jelas dari mana beliau berasal. Kemudian Anda mempertanyakan juga, dia dari konferensi mana? Ya, dia dari konferensi Vali Gereja Indonesia, Regio Papua, Uskup Jayapura. Nah, terkait dengan persoalan ini, saat ini sedang dilangsungkan laporan polisi oleh umat dan pastor yang ada di Jayapura. Semoga segera diproses secara hukum. Dan selain itu, karena menurut saya ini menyalahi moral dan etika dan adat istiadat, saya meminta dengan hormat dan dengan rendah hati atas nama Gereja Katolik Uskupan Jayapura